Berasal. Halo semuanya. Balik lagi kita di episode pertama ya. Pertama nih, Episode perdana sama bro. sama guest ya kita hari ini ya Guest. guys. Kita guest ya apa ya guys? Kita mau ngapain guys? kita guestnya kedatangan dua diaspora guys. Uh. Dua orang yang telah tinggal di luar Indonesia selamanya. Beneran dong. Beneran. Kabur aja dulu. Iya, soalnya sebenarnya mereka jujur belum WNI kayaknya guys ini guys. Belum WNI. Atau udah WNI kita belum tahu, kayaknya kita kulik di sini ya guys. WNB. WNB apa tuh? Warga negara Belanda. Oh, boleh masuk juga. Itu agak kurang kan? WNI juga kayak warna negara India. Itu juga bisa. Bisa. Oh ya bukan ya. Mana dong? Nah, kita langsung tanya aja ya Wah. guys. Coba sebelumnya kita suruh mereka perkenalkan diri dulu ya guys. Kenalan nih. Boleh dari siapa Anda namanya? Oke, hai guys, nama aku Kalista. Ya aku udah besar di sini di Belgia, udah lama. Terus lagi kuliah sekarang di KU Leuven BBA dan tahun terakhir. Halo, namanya Yoga. I'm born and raised di Belgia. Sekarang aku lagi tahun terakhir kuliahnya dan lagi magang di AG Insurance. Berarti ini dua-duanya nggak ada yang paspor Indo ya belum ya? Atau gimana? Atau udah Iya pernah? dong. Oh, paspor Indo Iya udah. dong. Dua-duanya paspor Indo. Atau Apa? gimana nih? Merah, bukan apa? Merah. Bukan. Ya. Kan merah kan darahku atau apa yang putih apa? Putih tulangku. Itu Ah, kayak semua betul. orang. Itu kayak orang Belanda juga kayak gitu sih. Makanya kayak gitu. Oh iya, benar. Oke. Tapi gimana cerita tinggal di luar? Bornnya di mana? Lahir di? Aku lahir di Amerika. Lahir di Amerika. Kasar juga dong berarti dari sini ya. Sekarang di sini. Kan semua itu adalah dari takdir Tuhan ya. Cari aman nih kayak cari aman Jadi semua ya. kayak- Ramadan ya, inget Iya. Tuhan ya. Iya, Ramadan. Jadi ya kita ikutin apa kata Tuhan. Apa kata Boleh, Tuhan. boleh. Kalau lu kan tadi bornnya langsung di Brussels berarti ya? di Iya. Belgia. Berarti sampai sekarang udah berapa tahun di sini? Ya, sekarang mau berapa? Dua-dua ya, Bang? Udah Dua-dua. Aku udah 3. Ya KDRT guys di sini guys KDRT guys. Gua tuh udah 3 gua. Berarti aku udah 3. Nah dia 23, lu berapa? Gue juga 21 deh maunya. Lu berapa maunya? Udah 4 deh. 24 boleh. Paling tua di sini jadinya. Oke, tapi selama kalian di luar tuh sering bolak-balik itu juga apa gimana? Gua iya, biasanya 2 tahun sekali, tapi gua nih 2 tahun ini gua enggak dulu, mau nyelesain kuliah dulu deh. Kalau Aku biasanya kayak setiap tahun. Tapi ya gue juga pengen selesaiin kuliah sama ya banyak sibukan jadi kayak apa ya? Sibuk aja gitu. sibuk. Ini kayak lebih ke nyibukin diri sih kayaknya. Bukan ngapa-ngapain ya kan. Ya soalnya kayak aku juga sering kayak summer school atau apa kayak gitu-gitu di luar negeri kayak ke Inggris kayak gitu-gitu. Pindah ke Brussels kapan? Waktu umur kayaknya 6 atau 7 dah. Kayak masih SD sih. Kayak Berarti gitu. SD full di Amerika. SD full di Amerika, SMP di sini di Brussels. SD ya SD SD. sampai sekarang. SD kelas? 1. Oh kelas 1 udah di sini. Iya. Oh berarti TK di Amerika. Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas berapa? Enggak tahu. Gak bisa gitu tangan gue. Gak lulus SD nih. Dia kayaknya abis ini langsung kuliah deh. Langsung kuliah. Belum lulus kuliahnya juga sih kayaknya. Udah. Progres lah ya. Tadi aku udah bilang sesuatu sih nggak jadi. Ngaca dulu deh. Ya nggak apa-apa guys, lanjut guys. Kalau Yoga dia berarti TK di sini juga. TK, SMP, SMA. Enggak, gua SD. pernah sempet tinggal 2 tahun di Indo. Oh 2 tahun di Indo. Ya, karena nyokap gua hamil sama adik gua. Jadi gua terpaksa tinggal situ 2 tahun pas TK. Habis itu Ada kata terpaksanya ya di Iya, sini. Terpaksa ya. Ya, iya bersyukur bisa bahasanya lancar. Wih. Nah bahasa lu pada bahasanya berapa bisanya? Gua nih bisa di 10. kagak Bisa, enggak. dia bisa Mandarin, dia bisa bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jawa. Enggak, ini dia yang bisa. Iya, dia Dia yang jawab ya. Enggak sih. Delegasi Yang gitu ya. lancar sih udah pasti 4. Indo, Belanda, Prancis, Inggris. Inggris. Kalau Jawa ngerti.
karena orang tua ngomong Jawa terus di rumah, jadi pasti ngerti. Terus kalau mikirnya pakai bahasa apa mikirnya? Gua sekarang Inggris sih. Mikirnya pakai bahasa Inggris. Inggris. Sekarang mikir pakai bahasa Inggris. Inggris. I talk what ya? Atau kuat kagak juga sih. Enggak juga sih. Mohon maaf ya, itu Inggris Jaksel ya. Sorry kayak gue literally kayak udah Literally ya. kayak Which is gue udah gak bisa gimana ya? aing kayak Which gini is kayak gue udah Which is aing gak kuat nih kayak gini. itu udah ngejaksel kalau level gak pakai ayu deh kayak. Barat nggak sih? Jakut gak sih? Dua-duanya sih. Coba kita ke Indo dah. Cido kita nggak cek sih dulu itu ya. kayaknya? Iya sih. Cido. Iya, Cidopik itu kayak orang-orang pik itu dah. Nah, Oke, gimana coba cerita dong gimana sih pengalaman iya pengalaman. ya bener. Atau perbedaannya deh pas Nah, kalian iya, boleh. balik ke Indo atau pas kalian hidup di sini terus hidup di Indo tuh apa yang paling signifikan perbedaannya? Mau aku atau kamu? Mau dulu deh. Apa ya? Kayak dulu zaman dulu aku jarang ke Indo kan. Zaman dulu tuh tahun Masehi berapa ini? Kayak berapa abad yang lalu ini kayak. Saya kayak aku sering ke Indo, tapi awalnya aku mikir sebab aku ke Indo bisa learn about budaya Indonesia, agama also, karena kan kita kalau di luar negeri itu kayak oke, kita ada les agama dari sekolah tapi nggak sampai detail atau apa gitu. Tapi Di sini ada Al Azhar gitu. hah? Ada kayak Al Azhar Enggak, gitu. jadi kayak di sini tuh kayak sekolahnya Muhammadiyah. NU. kayak jadi kan di sini tuh sekolahnya if you go to public school, jadi itu kayak nggak ada agamanya, nggak ada apa, jadi kalau misalnya pakai jilbab pun nggak boleh pakai jilbab kayak gitu. Tapi diajarin kayak semua agama, jadi misalnya kamu Islam gitu, kamu ke kelas agama Islam gitu. Tapi kalau misalnya kamu ke Katolik, dan biasanya kalau Katolik itu sekolah swasta biasanya, biasanya Katolik gitu. Terus ya. Tapi berarti lu di mana, public atau Public. di public school? Saya dulu sih disuruh ke yang swasta kan, tapi ya nggak nyaman aja sih karena sekolah Katolik, terus kayak ya aku nggak nyaman aja kayak misalnya dia bukan Culture agama shock aku tuh. ya, Culture jadi shock kayak nggak culture shock, takutnya kayak values aku atau agama atau apa bakal hilang gitu. Soalnya ya mending sama sesama agama sih aku bilang. Iya. Tapi banyak berarti Islam di luar negeri juga ya, di Brussels itu banyak. Banyak sih, kalau lihat ke belakang banyak toko. Enggak ada. Emang enggak ada. Kayak di Brussels demografiknya kayak bener kayak multicultural ya. Jadi kayak karena itu ibu kotanya Uni Eropa dan segalanya, dan banyak orang Islamnya, ada banyak masjidnya, tapi biasanya orang Islamnya dari Timur Tengah atau enggak dari Saudi, Maroko, dari ya negara-negara North Africa gitu juga. Tapi bullynya aja juga sih. Tapi sebenarnya mereka open gak sih soal kayak agama-agama gini? Kayak gimana? Maksudnya kan kadang suka lagi rame kan kayak isu-isu kayak wah di sini nih Islamofobia misal kalau ngambil contoh situ. Ada nggak sih drama-drama soal itu kayak di sini, atau mereka kayak ya udah aja? Kayaknya pasti ada sih kayak kejadian kayak rasis atau apa, tapi kayaknya nggak sekencang kayak di Prancis ya, karena mungkin kayak partai apa namanya? Partai apa nih? Kayak Apa nih? Udah ngomongin partai nih tiba-tiba nih. PDIP. Aduh. karena kayak their government itu benar-benar kayak enforce tentang kayak gitu-gitu aja, kayak tentang Islamofobi atau ada kata yang kayak laicity itu kayak union between each other but nggak ada agama apa-apa gitu. Jadi misalnya kayak pakai burka nggak boleh, kayak gitu-gitu di jalanan kayak gitu nggak boleh gitu. Tapi I find like here people are more open gitu loh, dan gitu. Iya sih, kalau menurut gua di Belgia lebih kurang, di Brussels lebih kurang, lebih toleran intinya, masih accept everything. Tapi kalau udah misalnya ke Prancis sih emang kelihatan banget beda jauh gitu sih. Berarti mereka masih kayak berbeda tapi satu gitu ya. Bineka Tunggal Ika dong gitu. Lagi. Iya. Nah, kalau lu berarti di public school juga? Iya. Kebetulan di belakang punya aku. Oh
Mana enggak ada. Tadi belakang Belakang mulu. Ada apa sih di Nggak ada belakang? kiri belakang. Dulu kayak sekolah dia itu di belakang sekolah aku. Tapi aku like my school itu French speaking. Kalau si Yoga dia kayaknya Dutch speaking gitu. Terus kalau ketemu lu pakai French, dia pakai bahasa Belanda. Nggak ngerti Nggak dong. ngerti dong. Nggak nyambung dong. Ketemunya kapan kalian berdua coba? Sejarah kalian berdua apa sih? Emang sejarah ada Nggak cerita tahu, nih. makanya kalian kan sering bareng nih kalau berdua. Ya. Nah, kalau kalian sekolahnya tadi sama-sama public ya, berarti sama sekolahnya tuh gimana? Beda. Masih sama? Ya maksudnya kayak kalian satu sekolah, kalian sama-sama Muhammadiyah apa gimana gitu? Enggak. Beda sekolah. Jadi di daerah situ di Stockholm itu ada kayak 3 sekolah tuh. At least 3 deh kalau nggak salah. Di Brussels nih. No, di daerah kayak rumah kita gitu loh. Rumahnya di Brussels. Ini tetanggaan juga berarti kalau kayak gini. Hah? Rumahnya tetanggaan. Enggak. Oh, tapi sekolahnya tetanggaan. Iya. Oh, sekolah tetanggaan. Heeh. Naik tangga. Iya emang ada tangganya sih, tapi kayak mungkin waktu itu masih di lantai 1 nggak ada tangganya kan, nggak tahu. Tapi pakai bahasa Prancis. ini pakai Belanda. terus kalau ketemu pakai bahasa Jawa. Indo lah. Wah, Jawa nggak bisa. Nah itu gimana tuh cara bisa ketemu sama orang-orang Indo yang ada di sini? Mm-mm. Oh, oke. Kan beda sekolah dari kecil Iya, kan. apalagi kan Belgia notabene bukan negara yang banyak orang Indonesianya kan. Kalau gua Pasti banyak orang Belgianya kan kalau di Belgia. iya. Gua lebih fortunate aja karena bapak gua kebetulan kerja di KBRI. Jadi terpaksa pasti kumpul ada orang Indonya. Jadi bisa ngumpul banyak temen orang Indo di sini. Staff KBRI temennya. Kenal? Oke. Kalau aku ya rumah aku kayak deket KBRI gitu. Terus kayak kebetulan kalau acara Idul Fitri atau apa kayak pasti ada anak-anak kayak seumuran kita gitu. Terus banyak kan zaman dulu kayak banyak anak-anak Main petak umpet nih. Hah? Main petak umpet di KBRI ya. Iya. Oh iya bener. Iya, sampai kan kita bentar. Jadi kayak Oke. ketemunya pas anak-anak diplomat gitu kan. Jadi kayak diplomat pada datang sini, terus kebetulan anak-anaknya kayak seumuran kita. Terus kayak benar-benar kayak ya kompak aja sih. Jadi from kayak ketemu mereka juga ajarin kita budaya Indonesia kayak CJR. Iya. Oh Tapi iya. CJR kayak sinetron. Oh iya, Kayak di gitu-gitu KBRI lah. nobar sinetron gitu. Ganti-ganti serigala di Tahu loh. malu-malu begitu. Iya, woy. Jadi kayak teman-teman kita kayak ajarin kita kayak somehow kayak budaya Indonesia, just even like lagu-lagu Indonesia. Dulu aku nggak kenal itu siapa Raisa loh. Gua Raisa enggak kenal. dulu nggak Sama, kenal. gue juga enggak kenal sampai sekarang. Oh, Tapi tahu. oke. Gimana sih ini? Gitu Gimana sih? gue juga nggak bisa Iya. dong. Gitu. Oh kenal Raisa gimana temen? Orangnya kayak gimana? Gimana kok Raisa? Tapi gue udah pernah ketemu sih sekali. Oh iya. Beneran ketemu. Beneran kenal ini mah Bang. Bukan Ini mah kenal banget nih kayak kenal. ini. Kayak temannya temen, ya udah jauh dah. Tapi dia pernah kesini. Oh iya. Tapi dulu aku nggak tahu dia siapa. Terus Pas sudah kesini baru tahu. iya. Tapi kayak disuruh foto ya udah gua kan waktu kecil kan udah foto-foto aja foto gitu. Kecilnya seberapa waktu itu inget? Hah? Kecilnya Enggak paling kayak umurnya 15. segini Enggak lah. segini. Pas. Ini apa sih? Ini apa sih? Ini apa sih? Ini apa? Oh iya coba Ini kenapa di sini sih? Tahu. Oh ini list makanan pesan makan kali ya. Ada apa ya? Ini ada macam-macam sih. Pengen- Dapur Tami, aneka sih- jajan pasar. Aku sih pengen risol sih. Kamu pengen apa? Enak tuh. Ada apa ya sih? Ayo, boleh lah pesan lah pesan. Pesan kali ya. Sekalian Dari buka nomor puasa kan. teleponnya nih. coba telepon. Wah, gua sih kepengen pastel sih. Tahu sih juga enak Pastel boy. tahu isi. Tahu isi boleh boleh. Udah pastel tahu isi sama risol aja kali ya. Nah, iya. Oke. Coba telepon dah. Coba telepon. Coba berapa? Nomornya berapa? Plus 32 Uh-huh. 479 770 813. Halo. Iya Bu, saya mau mesen ini risol. Itu dapur Tami bukan? Oh iya, coba gue tanya lagi. Halo, bener ini dengan dapur Tami? Iya katanya. Oh, oke bagus. Apa? Jadi kita pesan apa? Pastel, risol, tahu isi. Iya, udah itu aja. Udah itu. Iya. Totalnya jadi berapa Bu? 6 euro doang. Udah dapat 3 kayak gini. Oke sip, gas. Gas ya. Oke. Berapa menit lagi nyampe? Depan pintu. Pintu. Depan pintu.
Oh iya oke siap tuh. Itu udah depan pintu. Nggak tahu. Coba. Emang ini ekspres banget ini. Gak usah dibuka pintunya. Udah ada. Pintunya gak usah dibuka guys. Bener guys, dapur Tami guys. Langsung dateng guys, pintunya gak usah dibuka. Pintunya yang kebuka sendiri guys. Bukan, boxnya nembus pintu. Oh, boxnya jalan sendiri. Iya. Boxnya jalan sendiri. Ini kita yang buka puasa nih berarti nih. Kita buka puasa nih. Kita lagi puasa juga guys, by the way. Coba gesnya dulu lah, cobain gesnya Ayo. dulu. Kayak Guys, tamu dulu guys, di mana-mana tamu dulu guys. Ya, awas jatuh. Tisu. Tisu jalan sendiri. Tisu. Gua mau nyoba nih. Coba. Tahu. Wah, enak nih. Ini pasti tahu Wikipedia nih. Wah, coba ya. Tahu isi gak dipancing tadi tahu Wikipedia guys. Lucu guys. Oh iya. Apa tuh Lindo? Wih, enak nih. Coba. Coba. Pastel ya, gue coba pastel ya. Enak kan? Ada manis-manisnya gitu. Apa tuh rasanya? Enak boy. Maksudnya kayak makan Indo. Wih, gila. Coba ya, bila stop ya. Top. Aduh, salah lagi. Coba tahu isi ya guys ya. Tahu apa? Ini ngingetin Indonesia banget sih. Di KBRI sering gak sih dikasih makan gini? Pas kecil ketemu Raisa itu ada gak makanan tahu isi gini? Biasanya kayak bisa catering juga, jadi bisa mesen dapur tamu ini Oh, untuk benar-benar bukan catering. catering. Mm-mm. Oh iya ya. Jadi kalau ada acara-acara atau buka puasa kayak gini nih, bisa datang, terus cepet lagi bisa itu dapat. Tapi nggak cuma ini doang, katanya ada nasi tumpeng. Tumpengan tuh. Bisa yang kecil, yang besar, yang untuk rame-rame. Ada apa, sate ya? Nanti ada. Kayaknya trademark mereka itu lebih ke bakso deh, bakso Malang. Bakso Malang. Karena itu enak banget sih. Kasian banget dong baksonya. Kenapa? Malang. Oh iya. Ya lagi. Ketawa dong, ketawa. Ya lagi. Bentar ya. Aduh. Nah, kalau bakso Malang nih, kita ngomongin bakso Malang. Enggak, ngomong-ngomongin soal makanan gimana? Kalian kan maksudnya besar di sini. Ini pertanyaannya jadi kayak di rumah biasa makan apa sih? Dan kalau misalnya emang biasa makan makanan barat gitu, kangen nggak makanan Indo? Kalau ke Bali itu kena Bali Belly nggak kalian? Aku ya boy. Oh iya. Aku ya, walaupun kayak aku makannya di mall atau yang apa gitu, bukan kaki 5. Kaki Tetep. 3 ini, kaki 3 deh. Kirain kaki 6. Kaki 6 itu kebanyakan. Kayak tetap Bali Belly gitu. Kayak gimana rasanya Bali Belly sih? Kayak lu makan pedes gini terus kayak Ya sakit enggak, perut kayak aja. sakit perut aja karena perutnya emang Nggak nggak biasa terbiasa. gitu. Terus biasanya di sini apa makannya? Biasanya sih aku suka kayak makan. Kuasong. Baget. Iya. biasanya kayak makanan western. Tapi kan di rumah suka dimasakin makanan Indo juga sih, kayak pempek, bakso, apa namanya, sate Padang, macam-macam sih. Jadi kayak masih ada apa ya, kuliner Indonesia masih ada gitu dari orang tua. Itu mama masak terus tuh berarti. Iya, tapi aku nggak bisa pedes-pedes gitu. Kayak Jadi makannya apa? Kayak ya kayak bakso. bakso Malang tadi itu dari dapur Tami. Nah, betul, enak. Enak gitu ya, enak. Tapi nggak pakai cabai gitu ya. Kayak gitu sih. Kalau Yoga gimana? Gua di rumah makan Indo doang. Indo doang. Indo Berarti doang. Keluarga masih whole culture Indo banget ya. Iya. Terus orang Jawa lagi itu makannya manis. Jawanya mana Jawa ya? Jawa Sleman, Jawa sama Jawa. Coba apa? Ngapak nggak itu? Bukan ya? Jogja Enggak. bener Jogja. Jogja nggak ngapa? Medok. Dia. Sama ya. Iya. Ya udah, dari sekarang pakai bahasa Jawa ya. Sampai habis di podcastnya udah nggak ada yang ngomong lagi. Sampai kelar. Nggak usah. Gitu sih, berarti gue biasanya makannya Indo. Biasanya Indo. Tapi kadang-kadang adalah kemauan western dimasakin salah. Iya. Itu sih. Tapi tetap makanan Indo paling enak ya. Enak. Kalau dibanding Tapi ya karena makannya Indo terus ya karena agak enak dikit. bosen ya. Bosen dikit. Iya. Makanya at least
nyokap gue bisa masak bervariasi lah. Tapi emangnya sih kita pas di Indo tuh makannya western, pas sampai luar makannya Indo ya. Bener. Itu Tapi kita yang jauh-jauh ke sini yang kangen apa? Masakan ibu. wah. Bener. Terakhir ketemu makan ibu, masakan ibu kapan? Aduh. Kemarin si Winter Nah, kita datengin ya sekarang. Telepon ya. udah balik. Ini ada di Oh iya. dapur tabi. Nggak usah. Apaan? Enggak sih, kadang. Enggak. Oke. Lanjut. Nih ngomong-ngomong kan kalian besar di sini. Heeh. Habis gitu mungkin istilahnya kan berarti ada clash juga kan antara culture kalian besar di sini, sekolah di sini, tapi di rumah kalian ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa tadi kan ada. Nah itu kalian ada ngerasa ini nggak sih kayak gue sebenarnya ini orang apa sih? Orang sawah, Orang-orangan. Orang-orangan, orang Lego dibikin. Kayak kalau aku sih mikirnya kayak aku nggak pernah ada kayak kepikiran kayak gitu sih. Paling kayak oke, aku orang Indonesia tapi punya a lot of backgrounds yang beda-beda gitu. Kayak aku besar di sini dan aku nggak pernah sekolah di Indo kayak gitu-gitu kan. Tapi pasti aku always curious about budaya aku, budaya Indonesia, culture-nya gitu-gitu. Dan menurut aku juga agama plays a big role gitu. Karena kan di Indonesia kan pada agama kayak agamis semua kayak ya religious lah itu. Kayak religious semua. Tapi kalau nggak ngerti pakai bahasa Prancis juga kita nggak ngerti kok nggak apa. Nggak ada yang ngerti juga. Kayak religious semua atau enggak kayak it's like a normal thing gitu kan. Kalau di sini kayak orang-orang yang lebih individualis. Terus ya terserah mau agama apa kayak gitu-gitu. Terus apa ya? Tapi aku juga pernah like satu saat mikir kayak gitu sih, kayak aku orang apa sih kayak gitu-gitu. Tapi ya Sekarang udah temu jawabannya belum? udah. Apa? Udi. Aku Miss Universe. Wis. Siap. Dan apa ya? Dan kebetulan thankfully aku waktu SMA teman aku kan beda-beda kan, ada yang bule ada apa, tapi mereka alhamdulillah kayak mereka really open to different culture dan different point of view dan even agama ya. Karena awalnya aku takut kalau misalnya temen aku yang all Belgian kayak gitu, mereka kayak gimana sih tentang Islam, kayak mereka tahu aku Muslim kayak gitu, tapi zaman dulu aku belum pakai jilbab. Terus pas akhir SMA tiba-tiba aku pakai, tapi mereka kayak kaget kok aku pakai, padahal aku nggak bilang apa-apa ke orang-orang gitu loh. Terus tapi abis dari situ mereka nanya, oh kok kamu pakai jilbab, kenapa? Terus habis itu mereka juga kadang-kadang temenin puasa gitu kan, jadi kayak bule-bule juga puasa. Iya, coba puasa sehari 2 hari kayak gitu-gitu. Ada acara bukber juga nggak tuh malamnya tuh? Iya. Oh iya. Tapi misalnya kayak ke restoran gitu kan, yaudah sekalian buka gitu-gitu. Tapi mereka kayak ya that's for my friend ya, dulu kayak thankfully kayak teman-teman aku yang bule, yang orang dari Afrika atau apa, mereka really open minded dan ada juga bukber kayak gitu-gitu diadain kayak gitu, jadi really open ya. Jadi sebenarnya kasus kayak crisis identity ini nggak ada juga ya, karena orang-orang yang Iya, dan di sekitar juga support juga kali ya. dan itu kayaknya it's the fact that I choose public school and not swasta ya, karena swasta kan lebih Katolik, terus biasanya orang-orangnya lebih close minded gitu, dan kalau misalnya kalau public school there's a lot of diversity dan biasanya lebih toleran kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih, dan I think that's like one of the factors gitu. Dulu pas sekolah ada orang Indo juga nggak yang satu sekolah bareng? Ada sih, tapi dulu aku tuh yang orang anak diplomat dulu biasanya. Kalau yang biasa kayak diaspora cuma aku juga doang sih biasanya. Kayak gitu. Makanya kayak siap di sekolah teman-teman bule kira aku orang diplomat. Soalnya biasanya orang Indonesia diplomat Orang gitu-gitu. diplomat doang ya. Gitu. Kalau yoga gimana? Kalau gua nggak ada kepikiran identity crisis. Udah kelat. I mean, no. Emang bilang Oh masih nyari sampai sekarang nih gua siapa ya? Enggak, soalnya dia otaknya aduh Inggris atau Belanda ya sekarang mikirnya. nggak ada sih gua. Tapi Indo. Karena bapak gua kerja di KBRI, jadi emang gua orang Indo, tapi gua nggak ada pikiran gua tuh sebenarnya bule atau sebenarnya orang Indo sih. Karena nongkrongnya sama orang Indo terus dan ngumpul sama orang Indo, jadi gua nggak ada kepikiran
pikiran. Ada nggak sih kayak kalian kalau misalnya izin keluar sama orang tua kayak terus ditanya keluar sama orang Indo apa enggak gitu? Nggak pernah sih. Oh enggak. Karena kan kalau kita lihat culture orang luar kan lebih bebas gitu kan. Apa kalian juga ngerasa gimana kayak kalian sebagai orang tua kalian kayak yang orang Indo, orang Asia pada Asia biasanya atau kayak orang luar yang ya udah bebasnya terserah kalian gitu. I think aku sama Yoga lebih apa ya, konservatif atau bukan kayak gitu sih, maksudnya kayak we still follow the Indonesian tradition culture, kayak oke, kita harus dengerin orang tua lebih the most important thing that we have gitu. Karena if you compare to people yang living in Europe or Brussels gitu, yang orang bule beneran, ya they don't really care about their kids to be honest. Kayak ya udah bebas. Tapi karena mungkin kayak aku sama Yoga mikir kayak oh, kalau pulang malam nggak enak ada orang tua, maksudnya kayak kasihan nungguin atau apa gitu kan. Jadi kita selalu mikirin the importance of orang tua. Mungkin karena itu emang culture kita kan, selalu hormati yang tua, orang tua, nenek kayak gitu kan. Terus menurut aku kayak di culture bule kurang sih kayak gitu. Kalian selama di sini hubungannya ada yang kayak di Indo nggak? Kayak Maksudnya? keluarga di Indo sama Ada kalian kan, di sini? kita masih ada keluarga di Indo Itu gitu. gimana kedekatan kalian? Kalau aku sih dulu kan sering pulang waktu kecil, terus zaman dulu aku nggak bisa bahasa Indo, udah bahasa Inggris, tapi dulu sepupu gue nggak bisa bahasa Inggris, jadi akhirnya nenek aku yang translate gitu. Oh jadi pakai translator Iya. di rumah gitu. Pakai translator ya. Kayak aku ngerti tapi nggak bisa ngomong, jadi Grandma, akhirnya can you kayak translate for me? Sure. Gaul banget nih. semua orang tua gitu. Tapi aku ngerti, tapi dulu kayak susah ngomong, tapi setelah ketemu teman gue yang kayak kenalin kayak budaya Indonesia, kayak sinetron gitu, aku baru bisa gitu ngomong. Terus ya akhirnya kayak gitu sih. Kalau lu Indonya di mana? Di Jakarta. Jakarta Iya. Selatan. Ya enggak sih, itu kan kita sama. Tangsel. Ya kan nggak pernah ketemu dulu. Wah. Nggak pernah ketemu di Tangsel. Ya sama aja sih. Kalau kayak gua nggak begitu deket deh sama sepupu gua, karena gua lama di sini ya. Terus bapak gua itu berkeluarga. Tapi gua kalau about being close with my other cousins kayak kurang deh. Berarti lu satu-satunya keluarga yang di sini berarti ya? Iya, Keluarga paling jauh ya berarti. jauh banget ya. Jauh banget. I think juga karena age factornya sih, karena dia itu kayak banyak keluarga dan banyak age gapnya. Kalau aku lebih age gapnya lebih dekat, jadi kayak lebih nyambung aja Oh, sih. lebih nyambung. Mm-mm. Iya Terus sih. kalau misalnya kayak ngebahas soal keluarga gitu loh, kehangatan keluarga. Nah ini kalau misalnya nongkrong sama teman-teman yang di Indonesia tuh gimana sih kedekatannya? Kayak solid nggak sih orang-orang yang ada di Brussels ini, orang Indonya? Soalnya kalian kenalnya kebanyakan orang Indo dari KBRI kan? Iya, kebanyakan di KBRI. Itu biasanya kayak udah sekedar kenal pas di KBRI, terus pas pulang kayak udah, atau kayak masih nongkrong bareng, apa lebih deket sama orang bule apa gimana? Kalau sekarang kan udah pada kuliah ya, yang sepantaran kita, jadi agak susah dikit sih. Tapi yang teman-teman yang masih tinggal di Brussels sih masih ketemu. Itu sih. Kalau dulu sih masih dulu sini. gimana? Gimana? Kalau dulu gimana? Dulu kan karena kita masih Pas kayak awal-awal ketemu gitu di KBRI, masih kayak baru kenal. Kalian pertama kali kenal KBRI berarti ya? iya. Itu Apa tadi di belakang sekolah? salah kayaknya. Di belakang ini. Gimana? Ada lagi lah. Apa punggung-punggungan malah? Gak bisa ngeliat sama di punggung. Gimana ya kalau itu? I think it's naturally kalau gitu. Kayak memang dari KBRI langsung Dikenalin sama orang tua. ada yang kenalan sendiri gitu. Itu harus ekstrovert banget berarti ya? Iya. Nggak tahu. Tapi ada juga yang itu loh, kayak kita juga ada banyak kayak pengajian gitu di KBRI, jadi kayak mungkin dari situ juga sih. KBRI deket main-main. banget berarti ya? Open banget KBRI ya? Sama Iya sih, jadi dia kayak mereka juga adain acara agama kayak pengajian atau enggak gereja gitu. Dan kalau 17-an, kalau Idul Fitri yang kayak gitu-gitu sih. Jadi banyak aktivitas yang dilaksanakan di situ. Kalau ini bulan puasa ada bukber.
Iya, jadi setiap hari Sabtu kita ada bukber di sana gitu. Ih, asik ya berarti ya. KBRI meluk banget ya. Makanannya apa tuh? Makanan Indo kah? Iya ada apa telur balado. Terus ada, Rendang. belum ada sih. Rendang. Sop kayak sop ayam kayak gitu-gitu sih. Ayam geprek mozzarella pakai sambal hijau. Goreng bensu dong gitu. Nggak ada. Mie gacoan gak ada. Itu ada kalau ada asik juga tuh. Iya. Terus Bali Beli semua. Bali dong. Beli. Iya, dia kena KBRI Beli itu, dia kena KBRI Beli deh. Makanan di KBRI ya guys ya. Kenapa ketawa? Oh iya. Iya. Tapi yang KBRI baik banget sih sama masyarakat Indo di sini ya. Ngadain acara-acara makanan Idul Fitri gitu-gitu. ya. Tapi balik lagi ke persoalan kalian di sini kan sekarang sebagai mahasiswa kuliah. Itu gimana kehidupan kuliah di sini? Kira-kira beda nggak sama ada teman nggak di Indo kayak yang kuliah di Ada Indo? sih. Like Kalau dibandingin. kayaknya sih satu harga ya, lebih murah di sini. Oh iya. Oh Iya. iya, lebih murah. Kayak misalnya kamu ke UI ya, harganya lebih mahal dari sini, woy. Kayak sana 15 juta atau apa gitu. Sini lebih murah gak sih? Jangan bisik-bisik, jangan bisik-bisik. Nggak enak kalau bisik-bisik. Apa ASMR juga. Bisa. Boleh juga sih. No, I think like one of it is I feel like di sini orang-orangnya lebih individualis dan I feel like kalau di Indonesia they're more kolektif ya kayak apa OSIS ya OSIS. OSIS dan dikit-dikit acara ini dikit-dikit acara ini dikit-dikit konser ini konser itu. Kalau in Belgium like yaudah belajar aja gitu loh. Kayak kurang apa ya? Soalnya mereka kalau di sini kalau mau ikut kayak gitu mereka langsung ke organisasi terus nggak kuliah kan biasanya apa gimana? Biasanya ada sih banyak organisasi, tapi it's not like a must do gitu loh. Kan I feel like kalau di Indonesia itu kayak Stepping stone ya. bukan stepping stone Apa kayak sedikit dipaksa nih kayak kita. Iya, Kak. Di kotak-kotakin Nah, ayo masuk sini. iya kayak gitu, something like that. Terus kayak atau enggak FOMO atau enggak peer iya. pressure, right? Biasanya kayak gitu. Jadi kalau di sini orang-orang semua kayak cuek aja kayak yaudah Iya. ini gue mau kuliah udah kelar. Ya terserah kayak mau ikut enggak gitu kan. And also I think apa ya? Also the exams are different. Kayak di sana kan pasti kayak di Indo kayak ada UAS ya? Iya, hari semester. Iya itu, iya. Iya tapi UAS kan? Iya, UAS, Iya UAS. kayak udah. Yang buat ngecek. UAS. Hah? Makan Indomie rebus ada kuas. Iya, maksudnya kayak UAS kayak gitu-gitu Oke, kan. baiklah. Or like Masih lanjut. Lanjut aja. Lanjut gak? Lapar ini Oli. Iya, lapar ini. Lanjut. Iya, lanjut. UAS atau enggak kayak apa sih? Lanjut aja. Kayak gitu ya. Abis itu like exams, tes-tes yang kecil-kecil. Kalau di sini ya kayak usually your exams itu at the end of the semester banget gitu. Jadi you only have like one chance per semester for that exam gitu. Berarti nggak ada tugas-tugas kecil, Nggak ada attendance tugas. nggak dihitung. Enggak, oh ya attendance nggak ada. Jadi kalau di sini kalau kalian mau bolos ya bolos aja. Mereka nggak tahu peduli juga. ya. Kalian kebanyakan orang yang kayak gitu juga. Jadi mereka bolos tapi they also study sendiri gitu loh. Jadi Tapi kayak jadi susah gak sih sebenarnya kuliah di Belgia ini? susah guys. Susah. Gampang masuk tapi susah keluar. Kayak apa tuh gampang masuk susah keluar? udah. Susah dapat ijazah. Astagfirullah. Gitu. Kayak karena di sini there's this thing where semua university yang sini pasti terima everyone. Karena mereka nggak mau diskriminasi between everyone. Kayak lo boleh kuliah, lo nggak boleh kuliah gitu loh. Oke, dia basic requirement kayak English atau apa gitu kan. Tapi di sini mereka nggak di focus like okay everyone has the right to try uni gitu. Nah
yang abis itu seleksi alam guys. Alamnya di situ ya. Hah? Abis itu iya pas lo kayak tahun pertama ke tahun kedua pasti itu kayak seleksi banget. Jadi kayak pertama kali aku kuliah nih, terus gurunya bilang oke, look to your right, gue look to my right. Abis itu orangnya bilang look to your left, look to my left. Assalamualaikum. Belakang juga. Salah namanya belakang. Lu yoga katanya. Yoga belakang gua. Terus kata gurunya, okay, the people that you see on your left and your right, you're not gonna see them next year gitu. Beneran? Oh bener. Iya, beneran. Itu berarti kayak culture shock abis dari SMA ke kuliah tuh kayak gapnya jauh banget ya, ngerasanya kayak beratnya. Iya, woy. Karena aku waktu lulus itu pas aku pas COVID ya. Jadi ya COVID ya nggak ngapa-ngapain kan, nonton Netflix. Tiba-tiba ditelepon, jasa kamu udah datang. Oke siap, ambil gitu kan. Nggak ada tes atau apa. Abis itu pas masuk kuliah aku happy ketemu banyak orang kan, hai gitu kan. Abis itu ujian lah, kena mental. Padahal aku kayak, I think it's just like apa ya, it's really fast and like gurunya udah kayak misalnya anuin PowerPoint satu chapter, but sometimes it's not enough gitu. Lo harus research your own thing, do everything your own. Karena yang apa kamu yang diajarin di kelas sama guru itu cuma sekilas doang, woy. It's not the whole story. The whole story you have to figure it out gitu. Gitu sih. Aku nggak tahu yoga gimana. Ya namanya kan filter year ya, first year itu. Iya bener filter year. Itu ya emang lu yaudah lu coba-coba kemana aja lu mau diterima ya. Itu sih alasannya. Lu Terus ada yang year lu either you stay strong atau you kabur drop out. gitu. Tapi kalau misalnya case-nya ada orang yang kabur gitu, opportunity buat dia masuk kuliah lagi itu, waduh, kenapa tuh? Nih, Kita ganti. Gimana? Coba Nah, kamu spill dong. Kan kamu ganti juga. Iya, gua ganti juga. Gua habis my first year gua langsung pindah tuh ganti jurusan. Ganti jurusan apa ganti kuliah? Jurusan doang. Ya kan gua sempet dari bisnis. Habis itu langsung ke IT. Oh ini masih di Odyssey dari awal berarti. Dari awal Odyssey. Enggak, gua udah dari KWL. Oh terus. Notorious to be hard ya, universitinya. Tapi habis itu gue pindah ke linguistik bentar doang. Karena gue Belajar bahasa apa tuh? Spanyol sama Jerman. Makanya bisa banyak bahasa ya. Spanyol sih, lebih dominan Spanyol. Habla Spanyol. Un poquito. Te amo. Ya amor. Mi amor. Ya amor. Habis itu ending of the year Ya. Mi ayam. udah kalau saya lanjutin. gue ending of the year itu Mi abin. ending of the year jadi udah. gue habis after doing my yang exam the first semester I got humbled. Kayaknya gue pass 2 out of 7 deh. Ya udah selesai semester gue ya udah foya aja, gue belajar semau gue kan udah kepikirannya udah ini kan udah jelek banget nih, Nggak mungkin lah. ya udahlah gue udah cari kampus lain lah. Pindah akhirnya. Nah, alhamdulillah sekarang bisa nih di IT udah tahun terakhir, udah magang juga. Ya juga surprisingly easier than yang the previous course. Gitu sih. Pakai bahasa Inggris. Enggak, gue pakai Belanda. Gue dulu pas mau kuliah pertama kali gue udah mikir nih gue ambil international program atau lokal. Tapi gue lihat tuh termsnya beda yang gue udah pelajarin dari kecil pakai Belanda terus. Soalnya terus suddenly pakai switch bahasa Belanda ya. Switch ke bahasa Inggris gue kayak aduh gue mager learning everything again sih. Ya. Iya kalau lu gimana? Ini nunggu ditanya. Big me. Nunggu ditanya. Kalau aku Ya kalau lu tadi kesini naik apa? Hah? Naik angkot Kenapa tadi bisa ditanya tadi? Sama siapa? Kalau aku awalnya aku pengen sekolah seni sih. Jadi kayak dulu aku pengen sekolah fashion di New York, and then but COVID happen, jadi nggak jadi. Tadi pengen balik ke Amerika lagi. Hah? Pengen balik ke Amerika Iya, lagi. pengen coba aja kuliah di sana kayak gimana, tinggal sana. Yaudah akhirnya aku apply kan ke Fashion Institute of Technology. Jadi kayak Michael Kors,
Michael Kors sama Calvin Klein dulu sekolahnya di situ. Jadi aku apply ke sana. Abis itu COVID kan, jadi kayak nggak jadi. Terus akhirnya aku ya udah ke engineering, kayak industrial engineering gitu. I had fun, kayak aku suka banget kayak pelajarannya kayak gitu-gitu. Cuman aku nggak nyangka kayak susah woy, kayak susah banget. Tapi kayak seneng. Nah, sesusah apa sih kalau apply ke Amerika, maksud apply di sini kuliahnya? Kalau di Amerika banyak kayak perintil-perintilnya sih. Kayak misalnya kayak oke, kamu harus bayar application fee. Oke, kamu harus bayar translator untuk untuk ijazah kamu harus motivation letter, portfolio, nah kan kalau sekolah seni kan portfolio kan harus bener-bener kayak gambar, jahit kayak gitu. Ya udah dalam 2 minggu kayak aku coba kayak gitu kan. Tapi habis itu COVID kan, udah akhirnya aku karena COVID aku akhirnya stay di Belgium, terus ambil namanya Engineering of Technology. Nah kan teman kamu ada yang sana kan, jadi kayak sebenarnya itu kayak TI ya, industrial engineering kayak gitu, mirip-mirip. Sebenarnya aku suka banget kayak pelajarannya, cuman aku nggak, karena it was my first year of uni, I didn't know how to handle it gitu kan, and I was like living alone at that time also, terus it was COVID also, jadi kayak on my floor cuma aku doang yang on that floor, karena semuanya kan orang Belgia terus pada pulang ke kota masing-masing karena COVID kan, karena ada curfew dan segala gitu. And then seneng, cuman karena I didn't realize it was that heavy, terus kayaknya I would do it again, tapi karena nilainya kurang jadi mereka ya suruh aku orientasi lagi gitu. Akhirnya yaudah aku emang bingung kan mau apa, ya akhirnya yaudah bisnis aja kan, belum pernah aku yang kayak IPS kayak gitu, nggak pernah aku. Ya udah coba aja, ya oke lah. Maksudnya kayak udah aku lulus tapi kayak I don't know, aku masih bingung aja. Kayak course-nya oke, tapi I don't know in the future if I would do something else or not. Di sini SMA-nya ada IPA IPS nggak? Ada sih, ada IPA IPS-nya, tapi dulu aku IPA tapi nggak ambil lab, jadi bisa IPA matematikanya banyak, atau kayak 8 jam atau 10 jam per minggu, atau enggak IPA-nya matematika 6 jam terus ada lab berapa hours gitu. Tapi aku orangnya kan kayak nggak suka lab, males gitu kan, mending matematika 10 jam gitu. Kayak gitu sih. Terus ya udah, tapi at the meantime aku juga kayak les di luar negeri juga, kayak summer school. Jadi aku ke Inggris atau ke negara lain untuk kayak belajar tentang seni, kayak industrial design atau graphic design kayak gitu-gitu, karena pengen cari ilmu yang lain gitu. Jadi udah walaupun di Belgia masih belajar keluar lagi. Iya. Yang bener kan Kabur aja dulu. Jadi kabur aja dulu. Kejar mimpi sejauh mungkin. Iya. Mimpi. Karena like if you live in Europe, or apalagi di Belgium, like you could go anywhere. Karena dekat-dekat kayak cepet ke Inggris, ke London, cepet ke Amsterdam, cepet ke Jerman. Jadi kayak ya udah gas aja. Sebenarnya kalau sama negara tetangga tuh, maksudnya kalau misalnya kita ngebahas soal education system, beda jauh juga nggak sih? Kalau di Belanda itu mirip-mirip education system kayak di sini sih, kurang lebih ya. Kalau di Prancis baru beda. Tapi seharusnya kalau misalnya kita ijazahnya SMA dari sini, we could go anywhere di kuliah di Eropa. Karena they have like this agreement where kalau misalnya kamu dapat high school degree from one European country, lo bisa masuk semua gitu. Tapi lo harus fill in the requirement kayak language obviously kan, kayak gitu-gitu. Ya, kalau lu gimana Yok? Kalau lu dulu belajarnya masuk SSB nggak Yok? Kan timnas kan banyak ke diaspora nih. Enggak. Erick Thohir belum kesini kan? Belum kecek lo apa gimana? Iya. Enggak, udah berhenti sih main bola. Tapi lu masuk SSB sini sempet Gue sempet main di klub ya. FK Anderlecht. Kagak. Luven. Komen gue sendiri. Brugge. Enggak, komen gue sendiri di Other Game. Oh, di Other Game. Ya, ada Main Champions League nggak? kayak Europa League aja deh kayaknya. kayak mana regional deh kayaknya. Kayak internasional tuh. Itu gimana, capek nggak di sini? SSB menurut lu beda nggak sama di Indo? Lu belum pernah coba di Indo ya? Gue belum pernah, jadi gue nggak ada comparison. Iya sih. Ya, berarti kita ngadu nih abis ini. Ngadu dulu. Ngadu di Indonesia. Lu posisi lawan. apa? Gue Striker. Iya, kita butuh banget striker. kagak. Baru juga kalah tuh 5-0. Berapa tadi? 2-1 lagi. 5-1 dia. Sedih banget tuh. Pusing bro. Sedih banget tadi. surprise ini gue mainnya
defender gue. Defender. Wide misalnya main Center. 3 di belakang, kayak 3-3-5-2 atau 3-5 apa kayak, gue banyak yang left center back gitu. Kalau enggak, kalau main 4 di belakang gue ya left backnya, left wing backnya. Tapi gue nggak suka main di situ, gue kecil pendek. Jadi gue lebih suka main di tengah, tapi nggak Midfield ya? dibolehin sama coach gue karena gue tackle-nya bagus. Apa kayak defensif itunya bagus. Berarti dijelekin aja ya. Iya. Itu berarti rasis aja sih. Iya. Oh iya, benar. Tapi kita bisa ngomongin bola di podcast lain lagi. Pak. Ya, next episode Next- ya. next Kita episode bikin kita main bola bikin apa? bola apa ya? Kita bikin iya, kita main bola atau apa ya? Sparring udah. Kalau kalian mau tulis aja di komen dah apa aja dah request ya. Teman kalian main bola, tapi kalian podcast di field bola gitu. Nah, Gebok dong. iya benar. Abis kick off kita duduk di tengah. Kick off kita duduk di tengah ya. Iya. Nah, yang kena kita duluan dapat menang ya langsung. Ya. Dapat dapur tami. Langsung kita makan. Gebok aja gua lah itulah kalau itulah. Udah. Itu sih. Asik sih dari tadi kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Kayak udah dapat semuanya kita. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Pesan-kesan. Kata-kata hari ini Mas Yoga. Buka lista. Kata-kata hari ini. Pakai bahasa Belanda nggak apa-apa, bahasa Perancis ntar kita nggak masukin subtitle kok. Kok apa kata-kata? Kayak apa sih kata-kata? Kata-kata closing. Kayak quotes aja quotes. Apa ya? Gue nggak apa sih? Apa aja, apa aja. Apa aja. Spontan. Uhuy. Oh ya, by the way, ini Dapur Tami, kalau nggak salah, gue pernah dengar ya ada dia buka stand ya pas entar Idul Fitri. Oh, Idul Fitri di KBRI Idul dia buka. Fitri buka. Ada stand-stand. Ada bakso Malangnya nih. Kalau nggak salah ada bakso Malang. Itu fix Sarah sih. Itu fix kita datang nggak sih? Fix banget Itu sih. sih. Gua langsung pesen yang ini sih yang buat bantal-bantalan nih. Bantal apa tuh? Dadar guling. Belum dong. Iya, dadar gulung dong, nggak ada yang dibenerin nih. Aduh, susah nih. Gak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti ya. Kata-kata hari ini. Gue nggak tahu kata-kata tadi gimana sih. Coba Kal bisa gak? Coba gimana? Bentar gue mikir dulu. Ya, sekian. Salah gue udah mikir. Lebih lama nungguin kata-katanya keluar dibanding Ya, podcast. kalau karena kita ada orang yang bisa kasih kata-kata hari ini. Ah, siapa tuh? Karel, ayo Karel. Siapa tuh? Sini Ral, sini Ral. Sini. Sini Ral, sini Ral. Ayo. Guys, ini yang punya rumah ya guys. Jadi kami Kata-kata hari ini Mas Karel. Ting 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 ting. Untuk kata-kata hari ini untuk para pemirsa, Siaran ya. jangan pernah takut untuk menempuh chapter yang baru ya guys, karena siapa tahu di chapter itu bisa membuka kesempatan dan pengalaman yang baru dan menyenangkan buat kalian, dan kalian bisa belajar banyak dari semua itu. cakep. Coba bahasa Prancisnya apa? Si Buple. Kayaknya quotes habis putus ini kayaknya. Ya udah, kalian kalau mau ngeliat Karel tulis di komen ya guys. Ntar kita bikin episode sama dia guys. Udah, Oke, sekian. sekian dari kita ya guys. Thank you, dadah. Bye. Merci.